Sobat milenial, selamat datang di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pengantar statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu status, yang artinya adalah negara, atau dari bahasa Itali, yaitu statista, atau artinya adalah politik pemerintahan. Karena pada saat itu, statistik digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistik hanya berkaitan dengan sekumpulan angka-angka yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah, seperti dalam hal batas tanah, dalam hal perhitungan hasil pertanian, dalam hal perdagangan, bidang kesehatan, analisis bisnis, serta kependudukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Cakupan statistik tidak hanya bertumpu pada angka-angka pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian dari berbagai kehidupan, termasuk penelitian-penelitian yang hampir seluruh cabang ilmu, seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan. Ada dua istilah yang kelihatannya hampir sama, yaitu statistik dan statistika. Namun pada dasarnya, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Statistik secara sempit diartikan sebagai data, namun secara luas, statistik dapat didefinisikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan hasilnya. Jadi, kedua istilah ini tidaklah sama. Jika statistik adalah kumpulan datanya, dan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara-cara dalam mengumpulkan data hingga menginterpretasikan hasil dari data tersebut. Sedangkan pengertian statistik menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Croxon and Gaiden, statistik adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Menurut Anderson dan Bancroft, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasikan, dan menginterpretasikan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada probabilitas atau teori peluang. Menurut Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Menurut Stell dan Stone, statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dan menurut Jarwanto PS, statistik adalah kumpulan angka-angka yang berhubungan dengan atau melukiskan suatu persoalan. Jenis-jenis statistik dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan pengolahan data, yaitu ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi. Pada statistik ini tidak menggunakan sampel. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan
untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang kedua, berdasarkan ukuran parameter, yaitu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari suatu populasi yang bebas distribusi, tidak harus normal. Dan yang ketiga, dilihat dari ruang lingkup. Yang pertama ada statistik sosial, yaitu statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang kedua, statistik pendidikan, yaitu statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu bidang pendidikan. Ketiga, ada statistik ekonomi, yaitu statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu ekonomi. Selanjutnya ada statistik perusahaan, yaitu statistik yang diterapkan dalam bidang perusahaan. Selanjutnya ada statistik pertanian, yaitu statistik yang digunakan dalam ilmu-ilmu pertanian. Dan yang terakhir ada statistik kesehatan, yaitu statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang kesehatan. Statistik memiliki peranan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, baik dalam hal penelitian ilmiah maupun dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Dari peranan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa statistik dapat berfungsi sebagai yang pertama, bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, sebagai alat quality control, yaitu alat pembantu untuk standarisasi dan sekaligus sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, sebagai alat analisis, yaitu suatu metode penganalisisan data, terutama dalam data penelitian ilmiah yang bersifat kuantitatif. Kemudian, sebagai alat pemecah masalah dan pembuatan keputusan, yaitu sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan, atau melakukan keputusan lain yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan.